Coba bayangin kalau orang lain mandi pakai sabun. Sabun batang. Satu. Itu sabunan banyak banget masalahnya. Apa sih? Pas sabunnya jatuh diangkat penyok. Gitu-gitu ya kan. Mana ada bulunya lagi. Gitu-gitu. Dan biasanya kita kalau pakai punya sabun batang, Pak. Kalau sabunnya itu udah kecil, biasanya digabungin sama sabun yang sebelumnya. Ditempelin. Ditempelin. Biar direkapitulasi. Iya kan? Yuk, diem nyendok lu. Kagak ada ngomong apa-apa lu yuk. Itu susah. ini. Oh itu Pak, izin Pak ya. Najis. Ini bukan untuk minum. Tapi saya minta kemarin. Tolong ada anak saya. Dikira kita mau nari kan? Hari ini Alfa sama Marcel. Ya. Saya Makan kasih makan yang enak. Makan di rumah Ayah Ajis. Diisep-isep, palanya enak banget. Iya. Enak lu Mbak. Hari ini kita makan di rumahnya Ayah Ajis. Ayah Ajis ulang tahun. Sambal cuy, sambal cuy. Ikan cuy, ikan. Ikannya jangan yang galak ya. Kenapa? Mau ada beda. Ini kita kira ikan emas ya. Oh ya? Jahe, Lengkuas. lengkoas. Jadi kondangan kita kira daging lengkoas juga ya. Gue saking deketnya sama Ayah. Kalau OPR gue berdua. Gue gak ngerti OPR gue waktu itu berdua sama Ayah, gue suruh ngapain. Apa ini? Gue suruh nyanyi. Tapi gue ngintilin Ayah aja. Nyanyi 2 lagu kelar. Udah. Udah. Yang bayar Kita siapa? belum pernah oper ya? Belum. Yang bayar siapa kata lu? Ayah. Iya. Udah berapa lama tuh ya? Pamer-pamer gitu emang udah sering berarti ya? Enggak, mana aja. Main aja. Ternyata Ayah di sana ada brand ambassador Ayah. Hah? Ada. Di sana muka Ayah mulu, tapi di bengkel oli. Karena Ayah mukanya brand ambassador oli. Ini besok mau syuting. Oli. Satu. Apa hubungannya? Dapat dengan iklan cat. Oh ya. Iya. Pangkal Pinang. Kemarin baru syuting, berbugal banget. Aqua. Syuting iklan. Iya. Kan cat kiloan. Cat kiloan. Berapa kiloan nih kilo? Jadi gini ya, kita kan pengen nambah nih. Biar kagak ketahuan sama ayah sepantar boleh nggak? Iya. Biar nggak ketahuan. Kok nasi kok. Masih gimmick aja kita ya. Sekarang saya lagi mau belajar. Aduh, belajar. Stand up comedy sama Marcel. Aduh, Biasanya kalau bahasa gue itu monolog. monolog. Itu Kalau di Lenong itu bercerita sendiri. betul. Nah, kalau di stand up comedy itu apa sih? Sama Pak, sebenarnya sama seperti itu. Tapi kalau stand up tuh lebih ke materinya berasal dari kita sendiri. Oh, nyari. Nggak bisa tuh kita bawa materi orang lain, nggak bisa kita bawa materi-materi yang anekdot. Oh, jok-jok orang. Gitu. Jok-jok yang orang punya. Kalau kita bilang mah jokodian lah. Oh, gitu. Yang ada di Google, yang ada di mana itu nggak boleh, itu haram tuh Pak. Oh, haram. Nggak boleh. Karena pernah beberapa anak stand up yang lagi latihan dia bawa materi orang, jatuhnya kayak dia nggak menghargai, akhirnya Habis. sendiri. Nah, itu lu bisa nyari materi-materi yang lu, kalau buat gue, lu ngambil kesehari-harian lu tuh. Iya, bener Pak. Karena Jadi apa yang lu alamin itulah yang bahan buat iya. lu. Jadi itu lebih mudah ya. Itu lebih mudah dan lebih menenangkan hati. Karena sejujurnya kalau aku pribadi, aku tuh orang yang emang kan berasal dari orang miskin, orang yang susah, yang berasal dari penonton bayaran. Karena memang kita butuh banget cerita sama orang dan nggak pernah denger. Nah awalnya dari situ tuh Pak, kita ikut stand up comedy, akhirnya di stand up kita bisa ceritain seluruh keresahan kita, semua apa memang yang lu alamin. Iya, kita luapkan di atas panggung. Salah satu contohnya. Contohnya ya kita hidup susah kan.
Kita hidup susah gara-gara stand up, akhirnya hidup kita berubah. Oh, gitu. Akhirnya kita bisa mandi pakai sabun cair gitu. Itu dalam otak kita udah kaya banget, Pak. Karena kalau yang penting kita bisa ngebawain nih. iya, Karena apapun yang ibaratnya cerita itu lucu, kalau kita nggak bisa bawain, sulit. sulit. Karena kalau kata orang delivery atau pembawaan itu 80%, Pak. Materinya 20%. Oh, materinya itu 20%. Pembawaan kita 80%. Jadi sebagus-bagusnya materi kalau kita bawanya nggak bisa akan tetap zombie. Contoh saya belum belajar sih. Aduh, Pak, kita nggak tahu nih Pak sebenarnya Pak tadi. Tapi kita gara-gara diminta ya. Karena anak lu mau belajar saya. Aduh, tiba-tiba. Ini anak gue Arya, sini nih. Iya Bang Arya. Sini. Malu Bang Arya. Nggak apa-apa. Komedi. Ini Bang Arya, sini Bang Arya. Ini Bang. Marcel udah bisa beli mobil. Aduh. Komedi di rumah. Alhamdulillah. Sini Bang Arya. Ini aman nih. Wih. Gimana sih? Kelihatan banget ya. Panik. Nggak panik Pak. Gimana ya? Kalau saya pribadi ya begitu Pak Jis, Bang Arya, kita lebih ke keresahan intinya. Kayak misalkan materi saya yang sabun batang. Itu gimana? Itu kita dapat itu prosesnya 4 jam di kamar mandi Pak Jis. 4 jam di kamar mandi. Itu ngabisin berapa kubik air? Nah, banyak tuh Pak. Agak banyak memang. Kita nyalain biar nggak ada yang denger kan. Anak kuplok gitu. Jadi kita tahu keluar aja intinya. Enggak. Idenya keluar intinya. Jadi kita bahas ini tuh lebih ke ngelihat sikonnya Pak. Kita kalau misalkan di kamar mandi ada sabun kan, kita lihat sabun apa nih yang di ini. Apa yang mau dikupas ya? Apa nih ini kupas. Jadi akhirnya saya lebih ke ngupas detailnya aja. Oh gitu. Jadi materi saya itu yang relate sama orang-orang gitu. Coba bayangin kalau orang lain mandi pakai sabun. Sabun batang. Atau Kita sabunan banyak banget masalahnya. Pas sabunnya jatuh diangkat penyok. Gitu-gitu ya kan. Mana ada bulunya lagi. Gitu-gitu. Iya. Dan biasanya kita kalau pakai punya sabun batang, Pak. Kalau sabunnya itu udah kecil, biasanya digabungin sama sabun yang sebelumnya. Ditempelin. Biar direkapitulasi. Iya kan? Kita gabungin tuh Pak. Iya. Ada yang warna kuning, ada yang warna ungu, ada merah, digabungin ada yang putih. Iya, abu-abu. Gitu. Tapi tetap ada bulunya juga. Ya gitu-gitu. Nah gitu Pak kalau stand up. Jadi lebih ke saya nggak detailin itu Pak. Dia juga bisa kan? Ya. Enggak. Masa sih? Enggak Bang bisa. Arya, bisa Bang Arya. Supaya kemarin. Yang mana? Yang ada? Enggak ada juga. Enggak ada juga. Ada. Dia komputer saya. Oh, IT. Ya, Bukan di belakang kamera, di Bu. belakang kamera. Oh. Jadi di mana-mana di belakang kamera. Karena kamera malu-malu Iya, gitu. iya. Ya ampun. Saya juga dulu komputer, Pak. Komputer juga. Operator warnet. Iya, Aduh, jadi Marcel. gitu pas stand up tuh lebih ke gitu. Sama-sama kayak lawak lah gitu, mematahkan asumsi. Asumsi ya. Jadi kalau pemikiran orang seperti apa kita patahin. Iya, Pak Haji suka banget bikin begitu kan. Maksudnya, kemarin saya beli 25 juta. Ada yang nawar kan. Nggak saya jual, kenapa? Kemahalan nawarnya. Nah itu kan. Jadi kan itu Ya, misalnya gue punya supir nih. Supir Itu bisa jadi sebuah materi. bisa Pak, bisa banget. Ya. Ceritain supirnya seperti apa. Apa punya supir nih, yang kelakuannya bagaimana? Jadi itu menjadi sebuah bahan cerita. Bisa menjadi sebuah bahan. Lu berapa tahun sih, Sir? Kita sejujurnya dari 2016 Pak, kita baru mulai belajar. Jadi stand up comedy tuh bagusnya adalah uniknya kita punya tempat latihan Pak. Lu latihan juga? Di setiap regional kita ada yang namanya open mic. Hmm. Open mic itu adalah kita bawain materi, mau lucu mau enggak dibawain di situ. Nanti materi-materi yang lucu kita kumpulin Pak. Kita kumpulin, ada namanya banking materi, ntar kita bawa di TV, di off air gitu-gitu. Nah, pertama kali lu manggung tuh? Manggung bayar apa enggak nih? Enggak. Manggung di latihan open mic itu? Iya. Tahun 2016 Pak, Januari 2016. Di sama teman-teman gua. Sama orang-orang yang nggak saya kenal. Jadi memang ada perkumpulannya gitu. Oh gitu. Kayak gitu, komunitasnya kita kumpul di waktu kafe. pertama kali lu manggung, lu kan punya materi dong. Iya. Lu bawain dong. Iya. Giliran Marcel gitu. Iya. Itu respon penonton gimana? Tidak lucu. Karena memang waktu itu saya panik. Nah, waktu nggak lucu, lu ada trik gak untuk
biar cair. Pada saat itu belum, Pak. Belum. Trik saya adalah bagaimana caranya saya membawakan materi dengan baik dan benar aja. Oh, gitu. Jadi kan banyak orang kan mulai dari ada yang dari nol, ada yang dari 1 tingkat, ada yang 2 tingkat. Nah, dulu tuh saya lebih ke minus, Pak. Karena buat ngebawain materi saya masih panik, buat micingnya juga jelek. Lu kenapa sih lu harus sesuatu lu harus dengan materi? Kenapa nggak makandung gitu? Nah, karena memang kita lebih suka ikan teri, Pak. Kalau makandung gitu di rumah. Kalau kita bawa-bawa kan repot. Nah, waktu pertama kali lu. Nah, ini juga materi stand-up nih, Pak. Apa dah? Materi makandung. Makandung. Itu lebih kalau ada namanya teorinya double meaning. Iya. Materi makandung gitu. Karena gue pernah ngalamin juga tuh waktu di OPJ. Bawain Materi stand-up. misalnya stand-up gitu. Gue cuman bilang satu-satunya di muka bumi stand up comedy itu gue yang gagal. Ya kan? Padahal gue nggak kayak Sule, Andri itu mempersiapkan bahan. Kalau gue mah santai aja. Gue tidak pernah mempersiapkan bahan. Orang gue udah beli bahan nih. Iya benar ya segitu. Gitu dah. Iya, matain asumsi tuh. Asumsi. Kalaupun kurang, kita tinggal kata abang. Iya, gitu. gitu. Itu pengen nanya sebenarnya sama tuh? Pak Ajis. Pak Ajis ini kan gimana ya, Pak? Bisa dibilang lawak kan nggak ada sekolahnya. Iya. Iya kan? Kalau kita kan ada pelajaran nih. Kita belajar dari mana, kita latihan, kita ngobrol. Nah, kalau seorang kayak Pak Ajis gagal, dari awal apa yang bikin Pak Ajis bisa akhirnya gue lucu nih gitu. Akhirnya gue ini nih gitu. Jadi gini, gue itu ngelawak itu tidak pernah mengubah. Dalam arti gue mau lucu. Gue ngelawak, gue cuman punya niat gue menghibur orang lain. Gitu loh. Mau lucu dan tidak lucu bukan tugas gue. Tugas gue adalah menghibur. Ketika penonton di situ tertawa, tersenyum, ya kan, itu udah menjadi sebuah kebahagiaan buat gue. Gitu loh. Jadi gue inget sama almarhum tuh salah satu senior dan juga guru gue itu Mas Mami. Mas Mami pernah bilang gini, kamu tuh ngelawak gak usah lucu, yang penting enak ditonton, enak dilihat. Kamu udah punya karakter, kamu percaya diri, udah kamu ya kamu gitu. Nah, dari situ gue belajar. Terus dari Pak Miing gue belajar, ya kan. Terus dari Patrio gue belajar, ya kan. Terus dari Bang Koming, semua gue pelajarin gitu. Nah, gue paling seneng itu ketika gue memakai kostum style daripada Haji Jojon. Dia lewat aja, itu orang ketawa. Iya. Dia jalannya ketawa. Dan itu gue pelajarin gerak-geriknya ini. Nah, ketika gue memainkan postur dia seperti dia, itu enak gitu. Karena buat gue tuh apa yang gue lihat, apa yang gue dengar itu menjadi suatu pelajaran gitu. Jadi, wah lucu mah, mau lucu nggak lucu ya, kan bukan kita yang ketawa. Betul. Ya kan? Betul. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang dipakai kan gitu. Itu doang sih. Berarti Pak Ajis bisa bilang kan dulu kan nggak ada YouTube, Iya. nggak ada apa-apa. Belajar dari mana? Kalau Pak Sule kan, dia kan sering nonton acara-acara lama. Nah, kalau materi-materi dulu sama kayak stand up sekarang, gitu loh, kita mencari. Nah, kalau dilawakan dulu itu kan pada ada zaman kuartet. Kuartet itu zamannya 4 orang, gitu loh. Biasanya salah satu atau 2 pemain itu jadi memerankan seorang wanita gitu. Kayak dulu di Jayakarta Group ada Esther, terus ada Om Joyce, ya kan, ada Pak Juhu gitu kan. Nah, itu kadang suka memerankan seorang wanita gitu loh. Nah, dari situ kita belajar gitu loh. Oh, tapi mereka tetap dengan materi-materi yang matang gitu. Jadi banyak pelajaran yang gue dapat dari pelawak-pelawak senior gitu. Nah, misalnya siapa sih leadernya, siapa, double makernya siapa, jokernya siapa gitu. Karena ngelawak itu satu kesatuan gitu. Semuanya
tidak boleh dengan ego. Betul. Tidak boleh siapa yang pintar, siapa yang cerdas gitu loh. Tapi udah ada bagian-bagiannya. Ada yang memang dia hanya menggiring, ada yang golin gitu kalau main bola. Jadi intinya ya udah pas dah gitu. Kalau masakan masak karena dua, ada Cahyono, ada Cocono, ada Bolot, ada Mali gitu kan. Terus ada siapa lagi tuh, banyak lah gitu kan. Banyak. Ya dari situ aja gue belajar. Nah, untuk sebagai seorang komedian kan pasti ada momen dimana kita harus memenuhi ego kita. Ketika lagi di panggung nih, aduh, anjing nih gue nggak dapet nih ruang nih. Pernah ngalamin gitu nggak sih? Gue pernah. Terus gimana terasa itu? Udah ngelawak, gak lucu gitu kan. Kan gue paling ngomong gini, gue kata juga apa ya? Kita seharusnya jadi penyanyi. Coba kalau jadi penyanyi, nggak mesti dia ketawa ya kan, nggak mesti dia nyanyi gitu loh. Nah kalau kita sekarang udah jadi berantem cuma gara-gara kita nggak lucu. Nah dari hasil berantem itu maka jadi Dapet ketawa lucu. Nah, Oke. Iya. ya misalnya kayak lu nih ya kan, lagi stand up komedi nggak ada yang ketawa dong. Satu materi pas banget apa yang selama ini gue perkirakan, semua terdiam kan, tidak ketawa. Gue sudah pilih ini pasti nggak lucu. Tapi untuk memastikan bagaimana ini lucu, ya kan, makanya gue ini ternyata nggak ada yang ketawa. Itu jadi lucu. Iya. Jadi kesalahan itu kita terima. Iya. Kita iyanin. Iya. Kita kalau ibaratnya kita aminin. Iya. Iya. Terus kita paksa juga mereka. Coba dong, hargailah saya. Kalau anda yang di depan tidak tertawa, mungkin buat anda tidak rugi, buat saya juga tidak rugi. Cuman ada rasa malu saya ketika ngambil honor. Iya. Gitu. Iya. Coba lihat tertawa. Iya benar. Nah gitu coba deh. Nah buat teman-teman, ini alhamdulillah Marcel udah hadir di rumah, tadi juga ada apa sambil kita makan. Saya thank you. Pak, kita yang makasih, Pak. Pak. Datang ke tempat saya nih, ya kan. Makasih banyak. Suatu kehormatan. Ini suatu kehormatan juga buat saya. Suatu keberkahan Marcel bisa hadir di sini ya. Tapi mohon maaf ya, cuma ada cuma begitu doang. Ya Allah, itu benar banyak banget, Pak. Tapi tenang, nanti udah disiapin. Ya. Banyak, Pak. Enggak, siapin aja begini. Oh ya Allah, siapin begini doang. Ya Allah. Oke buat semuanya, terima kasih udah ngikutin Terima kasih saya dan juga Marcel. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dadah. Love you.